Pertandingan perempat final yang mempertemukan antara Arab Saudi kontra Uzbekistan berlangsung alot. Sejak fluid dibunyikan, tanda pertandingan dimulai, kedua tim langsung memperagakan permainan jual-beli serangan. Di pertandingan tersebut, Uzbekistan keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Dengan begitu, Uzbekistan dipastikan lolos ke babak semifinal. Namun di laga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berbicara tentang sepak bola Asia U23. Tim Garuda kita Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti 10-11. Kali ini sudah mengetahui siapakah yang akan nanti berhadapan di semifinal. Ternyata tadi malam dini hari Uzbekistan berhadapan dengan Arab Saudi. Ternyata Uzbekistan bisa mengalahkan Arab Saudi 2-0. Ini berarti Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Bagaimana peluang-peluang Yang mana kalau kita melihat bagaimana Indonesia punya termasuk kuda hitam yang kemarin sudah menggulung tim-tim besar seperti Australia, kemudian Yordania, dan yang terakhir adalah Korea Selatan. Tentu saja apakah Indonesia punya peluang untuk menghadapi Uzbekistan. Dan ini Uzbekistan ini apakah menjadi korban berikutnya setelah tiga tim besar di Asia. Oke? Kita ikuti bagaimana keseruan tadi malam. Tadi malam Arab Saudi dengan Uzbekistan yang dimenangkan Uzbekistan 2-0. Dan bagaimana tentang komentator dunia untuk mengamati sepak bola Indonesia. Oke, kita ikuti sekarang. Pertandingan perempat final yang mempertemukan antara Arab Saudi kontra Uzbekistan berlangsung alot. Sejak fluid dibunyikan, tanda pertandingan dimulai, kedua tim langsung memperagakan permainan jual-beli serangan. Di pertandingan tersebut, Uzbekistan keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-0 untuk kemenangan Uzbekistan. Dengan begitu, Uzbekistan dipastikan lolos ke babak semifinal. Namun di laga sebelumnya, Timnas Indonesia U23 lebih terdahulu memastikan diri lolos ke babak semifinal. Indonesia sudah siap menghadang calon lawannya, dan Uzbekistanlah yang menjadi lawan Indonesia di semifinal. Dari segi peluang kedua tim, antara Indonesia kontra Uzbekistan, menimbang dari kekuatan terbaru kedua tim untuk saat ini, bahkan komentator yang membawakan narasi di laga Uzbekistan versus Saudi Arabia beberapa kali menyebut nama Indonesia. Sesaat sebelum laga berakhir, pertandingan antara Uzbekistan versus Saudi Arabia, komentator resmi AFC menyinggung kekuatan kedua tim antara Indonesia kontra Uzbekistan yang akan bertemu di babak semifinal. Dalam keterangannya, Indonesia merupakan tim debutan yang baru pertama kali mengikuti ajang ini, tapi kekuatannya sungguh luar biasa. Uzbekistan yang akan menjadi lawan Indonesia di partai semifinal nanti. Ini akan menjadi ujian nyata Timnas Uzbekistan. Timnas Indonesia menjadi tim debutan, tapi mereka justru menjadi calon kandidat juara di Piala Asia. Dari komentar AFC sendiri, itu merujuk dari performa Timnas Indonesia yang AFC seorang komentator terkenal dunia sudah memberikan keterangannya bahwa Indonesia adalah debutan yang dianggap calon kandidat juara. Ya mudah-mudahan demikian. Dan kalau sampai Indonesia menjadi juara Asia, tentu saja ini akan mengukir sejarah, mengukir sejarah betul. Dan ini merupakan kebanggaan bangsa Indonesia yang sudah mulai berkembang, mulai maju, dan sepak bolanya juga akan mengikuti dengan perkembangan negaranya. Oke, kita ikuti selanjutnya bagaimana komentator-komentator yang akan memberikan ulasan tentang sepak bola Indonesia. 3 negara unggulan di turnamen ini, seperti Australia, Jordan, dan yang terakhir Korea Selatan. Dan di pertemuan babak semifinal nanti, ini akan menjadi pertandingan paling sulit bagi Uzbekistan di Piala Asia.
Sebelum pertandingan di partai perempat final antara Korea Selatan kontra Indonesia, Federasi Sepak Bola Korea sudah memberi target kemenangan saat melawan Indonesia untuk merebut satu tiket ke Olimpiade yang akan digelar di Paris, Prancis. Sebab rekor 9 kali berturut-turut Korea selalu menjadi peserta Olimpiade, dan rekor itu dibutuhkan. Oke, saudaraku, jadi kalau nanti Indonesia lolos ya ranking 1, 2, 3, maka secara otomatis akan menjadi peserta sepak bola nanti di Olimpiade di Prancis. Nah, ini betul-betul merupakan suatu kebanggaan bangsa kita ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada negara dan cinta kepada sepak bola, mari kita berdoa. Kita harus berdoa agar tim kita, kandidat Garuda 23, yang mana telah bermain cemerlang di Piala Asia ini akan menjadi berkembang, tentu saja nanti menjadi masuk dalam jajaran Piala Dunia ya, termasuk juga di Piala Olimpiade ya, sehingga yang selama ini dianggap underdog akan naik sebagai macan Asia. Paling tidak kita bisa sejajar dengan Korea Selatan. Kalau kita sudah bisa mengalahkan Korea Selatan, sudah kebanggaan tersendiri ya. Jadi kemarin itu kita melihat sepak bola mainnya Indonesia dengan Korea Selatan, Garuda, itu luar biasa. Artinya apa? Kita jarang ya untuk di Asia, tingkat di ASEAN ya, bisa menghadapi Korea Selatan, yang selama ini sebagai raja atau macan Asia. Nah, Indonesia mampu. Bahkan Korea Selatan ya untuk dominasi permainan 53 itu masih dikuasai oleh Garuda. Kalau kita melihat statistik yang kemarin ditayangkan di layar kaca ya. Nah, ini merupakan kebanggaan kita. Oleh karena itu, mari kita tetap berdoa. Kita tetap bangga, kita dukung PSSI ya, Garuda Indonesia, dan kita tidak perlu pro dan kontra kita hilangkan untuk sementara. Kita pro dan kontra itu kita hilangkan untuk pakai mendukung. Kita tidak perlu nyinyir ya, karena memang ini sudah dibuktikan nyata oleh Erick Thohir yang bertangan dingin bisa mengantarkan negara kita menjadi negara atau sepak bola kita yang akan disegani di dunia. Ya, selama ini masih kita di peringkat 143 kalau nggak salah ya, bisa mengalahkan Korea di peringkat 23. Ini jauh kalau kita melihat lompatannya. Sehingga mudah-mudahan segera untuk level urutan tingkat sepak bola dunia nanti Indonesia akan naik ya levelnya. Harapan kita semua, dan mudah-mudahan Indonesia akan, paling tidak Indonesia di ASEAN ini sudah merajai, apalagi nanti di tingkat Asia, di ASEAN saja kita sudah bangga ya, apalagi di Asia. Tentu saja ini harapan kita semua, dan tolong untuk komentator-komentator atau pengamat-pengamat sepak bola Indonesia, kita cintai ya, pro dan kontra biasa, tapi jangan sampai kita medonkan para pemain sepak bola. Dan tentu saja kita harapan kita mendorong agar pemain lokal yang selama ini masih kurang bermain bagus, kita tingkatkan. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kita harus disiplin. Jadi kalau kita sudah menjadi pemain sepak bola itu harus profesional, artinya jangan main-main, jangan macam-macam. Ya, jangan kejadian-kejadian yang selama ini seperti kejadian pemain kita yang ada di Malang, ya jangan kita terulang kembali pada yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.